Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin. Kita akan melanjutkan pada adat yang lain, pada alat bahasa yang lain yang juga digunakan sebagai unsur mustarak dalam hal istinbat, yaitu pembahasan yang dikenal dengan pembahasan adatus syart, yakni ketika sebuah kalimat yang awalnya adalah dua kalimat, kemudian dua kalimat itu dijadikan satu dengan menggunakan alat bahasa atau menggunakan adat yang disebut dengan adatus syart, yaitu seperti idza yang biasanya memiliki fi'lus syart dan memiliki jawabus syart. Ya, ini yang kemudian kita kenal bahwa pertama adatus syart itu akan menggabungkan dua kalimat yang awalnya terpisah, maka kemudian menjadi satu. Yang satu disebut kalau dalam mantik dengan muqaddam pada jumlah syartiyah, dan kemudian yang kedua disebut dengan tali, yakni konsekuensinya. Kemudian dari jumlah syartiyah ini kita akan kemudian memahami bahwa tali itu adalah bergantung kepada muqaddam, yakni kalimat yang kedua itu yang merupakan jawabus syart adalah bergantung kepada keberadaan atau kebenaran kalimat yang pertama yang merupakan fi'lus syartnya di situ. Dan itulah yang kemudian disebut dengan mantuk, yakni ketika kita mengambil kesimpulan pada saat kalimat pada posisi ijabi atau positif, maka itulah yang kita sebut dengan mantuk, yakni pemahaman sesuai dengan dalalah mutabaqiyah, di mana dalalah yang ditunjukkan oleh kalimat itu adalah kalimat yang memang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kalimat tersebut, dengan kata lain secara tersurat. Tetapi kemudian di saat kita ambil sebaliknya, yakni ketika tidak ada syarat tersebut, yang otomatis juga adalah tidak ada jawabus syaratnya, atau yang berlaku adalah sebaliknya, maka disitulah yang kita sebut dengan mafhum, yang lebih umum disebut dengan mafhum mukhalafah, ya, bahwa saat ini yang diambil pemahamannya, dalalahnya adalah dalalah iltizamiyah, dalalah konsekuensi daripada di saat yang ada adalah negatif pada jumlah syarat yang merupakan fi'lus syaratnya itu negatif, yakni adam, maka kemudian jawabnya juga adalah adam, yakni al-intifa' indal intifa', yakni ketika dinegasikan pada fi'lus syaratnya itu, maka jawabannya juga menjadi negatif, yakni menjadi tidak ada, tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya, karena itu disebut dengan mafhum mukhalafah, dan bahkan disingkat umumnya disebut dengan mafhum. Dengan kata lain bahwa kalimat yang memiliki kata idza itu kemudian punya mafhum. Di sini sepertinya beliau tidak menjelaskan panjang lebar bagaimana kita bisa memahami bahwa memang dia punya mafhum. Apakah memang setiap idza kemudian akan punya mafhum, ataukah ada beberapa persyaratan? Yang pasti punya persyaratan, ya, misalnya bahwa memang dia adalah bagian daripada illah tamah. Sebab kita tahu kalau illahnya naqisah, illahnya tidak sempurna,
maka tentu tidak bisa dengan tiadanya, maka pasti kemudian juga, ya, karena bisa saja kemudian ada ilah lain, artinya dia bukan satu-satunya ilah, ya. Kalau dia bukan satu-satunya ilah, sehingga untuk terjadinya atau ketiadaan maklul itu belum tentu bisa dipastikan, dan itu sepertinya tidak dibahas dalam halaqah ini. Mungkin beliau tunda kepada pembahasan nanti halaqah saniyah. Di sini diambil sebagai, katakan seperti fatwa saja, bahwa ada syarat sesuai dengan pemahaman mungkin semua ulama usul dengan beberapa persyaratannya adalah dia memiliki mafhum, ya. Kemudian setelah itu beliau juga akan sebutkan adalah adatul ghoyah, yakni batasan alat yang menunjukkan kepada batas. Ini ketika sudah tiba batasnya, maka juga berlaku setelahnya adalah sebaliknya. Itu juga dengan kata lain punya mafhum. Ya. Ada tusyarti di halaman 122. Ada tusyarti mithaluha idza. Alat yang menunjukkan kepada syarat itu adalah seperti idza. Fi qaulina, seperti perkataan kita, idza zalatis syamsu fasalli. Ketika sudah tergelincir matahari, maka sholatlah. Jadi perintah sholat itu digantungkan kepada tergelincirnya matahari. Ada terjadi terrealisasi tergelincirnya matahari, maka ada pula kewajiban sholat. Ada juga perintah sholat. Nanti kemudian bisa disimpulkan bahwa ketika belum tergelincir matahari, maka tidak ada kewajiban sholat. Ketika tidak ada kewajiban sholat, dan wudhu itu adalah sebagai kewajiban muqaddimah, yang sebenarnya perintahnya adalah karena perintah sholat, ya, maka di saat belum ada perintah sholat, maka juga otomatis belum ada perintah wudhu. Karena itulah para fuqaha kita, para marja, diantaranya fatwa mereka adalah bahwa wudhu itu tidak boleh sebelum masuk waktu. Kita wudhu misalnya jam 10 untuk sholat duhur yang masih 2 jam lagi misalnya. Itu batal wudhunya. Apalagi wudhu untuk jam 7 untuk sholat duhur. Itu batal wudhunya. Kenapa? Karena tidak ada perintah untuk wudhu jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Kapan perintah wudhu itu ada? Di saat memang ada perintah sholat. Itu pastinya setelah tergelincir. Atau paling tidak persiapan untuk kewajiban sholat misalnya sekitar 5-10 menit. Itu fatwa para marji kita. Itu salah satu penyebab atau dalilnya adalah di sini, yaitu ketika kemudian memang wudhu itu dipahaminya bukan sebagai kewajiban yang mandiri, kewajiban yang bergantung, atau dengan kata lain muqaddimah, yang dia adalah ada di saat memang dzil muqaddimahnya sudah wajib. Sementara sebelum masuk waktu duhur tidak ada kewajiban duhur bagi kita. Ya. Lain halnya kalau wudhunya diniatkan untuk yang lain. Wudhu untuk bisa baca Quran atau bisa megang Quran, atau lebih afdol dengan baca Quran dengan wudhu, atau dalam keadaan posisinya supaya suci, itu oke, enggak masalah. Tapi wudhu untuk sholat yang akan dilakukan dan belum masuk waktunya itu bermasalah. Wa idza ahramta lil haji fala tatatayyab. Contoh lain adalah yang negatif, yang larangan. Kalau tadi adalah perintah bergantung kepada tergelincirnya matahari. Contoh kedua adalah ketika kamu sudah berihram
untuk haji, sudah masuk kepada ihram, fala tatatayyab, maka janganlah memakai minyak wangi. Diharamkan minyak wangi di saat orang sudah ihram. Jadi ini juga fa'nya, fa'ul jawabnya, la tatayyabnya adalah bergantung kepada kita sudah mulai masuk kepada ihram. Wa tusammal jumlatul lati tadkhulu 'alaiha adatus syarti jumlatan syartiyatan. Dan dinamakan kalimat yang masuk padanya adatus syart, alat yang di dalamnya menggunakan syarat, yaitu disebut dengan jumlah syartiyah. Fahi takhtalifu fi wazifatiha al-lughawiyyah an ghairiha. Dan dengan masuknya adatus syart sehingga jumlah itu menjadi jumlah syartiyah, maka kemudian berbeda dalam tugas kebahasaannya. Statement atau kalimat itu menjadi berbeda dengan yang lain yang tidak ada syaratnya, allati la tujadu fiha adatus syart. Bedanya apa? Fa inna sa'iral jumal taqumu bi rabti kalimatin bi ukhra. Karena setiap kalimat itu atau kalimat-kalimat lain selain kalimat yang ada kata idzanya itu adalah berhubungan satu kata dengan yang lainnya. Kalimat itu pasti minimal dua kata atau lebih. Tapi dua kata itu terhubung satu dengan yang lain dengan apa? Misalnya dengan mubtada. Mubtada dengan khabar. Fil qadi nadhira rabtil khabari bil mubtada fil qadiyatil hamliyah. Seperti terhubungnya khabar dengan mubtada di dalam proposisi hamliyah. Dalam proposisi yang di situ ada predikasi, ada subjek dan ada predikat, yaitu mubtada dan khabar. Al-bustanu jamilun. Aliyun imamun. Misalnya, itu semua adalah jumlah mubtada khabar. Terhubung antara antara kata pertama dengan kata yang kedua. Itu umumnya kalimat hamliyah. Tapi kalau kalimat itu atau jumlah itu jumlah syartiyah, bukan antara satu kata dengan kata yang lain, tapi antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Jadi satu jumlah dengan jumlah yang lain. Wa ammal jumlatus syartiyah fahiya tarbutu baina jumlatain. Adapun jumlah syartiyah atau kalimat syartiyah itu menghubungkan antara dua jumlah, bukan satu jumlah atau bukan dua kata, tetapi dua kalimat. Wahuma, yaitu dua jumlah atau dua kalimat itu jumlatus syarti wa jumlatul jaza. Itu yang disebut dengan kalimat syarat dan kalimat jazaknya, jawabannya, balasannya, akibatnya. Wa kullun min hatainil jumlataini tatahawwalu. Dan masing-masing daripada dua kalimat itu akan berubah bisa babi hadar rabtis syarti, dengan sebab adanya penghubung yang merupakan syarat itu, min jumlatin tamah ila jumlatin naqisah. Berubahnya bagaimana? Berubahnya dari asalnya adalah kalimat sempurna berubah menjadi kalimat naqisah ketika dibuang idzanya. Wa takunul jumlatut tamah hiyal jumlatus syartiyatu bikamiliha. Dan yang menjadi kalimat sempurna adalah ketika kalimat syartiyah itu secara sempurna semuanya. Jadi awalnya dua kalimat, misalnya zalatis syamsu, itu satu kalimat. Sudah sempurna zalatis syamsu itu tergelincir matahari. Kalimat yang lain apa? Sholli anta gitu ya. Salatlah kamu.
itu juga kalimat sendiri yang sempurna. Tapi ketika ada idza zalatis syamsu, maka tidak lagi menjadi jumlah sempurna. Idza zalatis syamsu menjadi naqisah. Jumlahnya tidak tamah. Idza zalatis syamsu harus disempurnakan. Fasalli. Ya, itu kemudian baru menjadi jumlah syartiyah kamilah, tidak naqisah. Wa idza lahadna al-mithalain al-mutaqaddimain lil jumlati syartiyah, kalau kita saksikan dua contoh yang telah kita kemukakan sebelumnya itu sebagai contoh dari jumlah syartiyah atau kalimat syartiyah, wajadna, kita akan dapati anna syarta fil mithalil awal, bahwa syarat pada contoh yang pertama itu zawalus syams, yang menjadi syarat yaitu tergelincirnya matahari. Wa fil mithalis tsani huwal ihram, sedangkan pada contoh yang kedua yang menjadi syarat adalah ihram lil hajj. Wa ammal masyrut, adapun yang disyaratkan, artinya yang kemudian dia digantungkan kepada syarat itu, fahuwa madlulu jumlati sholli, yaitu apa yang ditunjukkan oleh kalimat sholli. Jadi sholatlah itu adalah disyaratkan adanya atau digantungkan dengan adanya tergelincir matahari. Begitu juga wala tatatayyab. Walamma kana madlulu sholli biwasfihi sighata amrin huwal wujub, dan setelah kita tahu bahwa kata sholli adalah fi'il amr yang sebelumnya kita bahas bahwa sebagai fi'il amr itu dia menunjukkan kepada kewajiban. Terus wa madlulu la tatatayyab biwasfihi sighata nahyin huwal hurmah kama taqaddam, dan begitu juga kata la tatatayyab itu adalah fi'lun nahi yang menunjukkan kepada keharaman sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya. Fa na'rifu annal masyruta huwal wujuba awil hurmata, atau fa na'rifu annal masyruta huwal wujubu awil hurmatu ayil hukmus syar'i. Maka kita tahu bahwa yang masyrut, yang digantungkan, yang bersyarat, yaitu adanya hukum syar'i wajib, adanya hukum syar'i hurmah. Wa ma'na anna al-hukma asy-syar'iyya masyrutun bi zawali syamsi aw bil ihrami lil hajj. Apa maksudnya bahwa hukum syar'i itu masyrut, dia bersyarat atau bergantung? Maksudnya adalah hukum syar'i itu murtabitun bizzawal, bahwa salat, kewajiban salat itu adalah berhubungan dengan zawal, atau keharaman untuk memakai minyak wangi itu adalah berhubungan dengan ihram. Wa muqayyadun bidzalik, dengan kata lain dia diikat dengan adanya zawalus syamsi dan adanya ihram. Wal muqayyadu yantafi idzan tafa qaiduhu, sedangkan yang diikat itu akan hilang, akan dinegasikan ketika ikatannya adalah juga dinegasikan ketika tidak ada. Jadi disinilah pentingnya bahwa adatus syarat itu nantinya akan menunjukkan ketiadaan di saat ketiadaan. Di saat ada tergelincir matahari, terjadi tergelincir matahari, maka di situ ada kewajiban sholat. Ketika matahari belum tergelincir, maka tidak ada kewajiban sholat.
karena sholat itu adalah sesuatu yang tauqifi, dengan kata lain ibadah mahdhah yang harus kepada perintah untuk kemudian menjadi boleh dan wajib, maka berarti kemudian al-aslu huwal hurmah. Pada dasarnya semua kewajiban mahdhah itu adalah haram, atau ibadah mahdhah itu adalah haram. Karena itu sebelum tergelincir matahari haram hukumnya sholat, maksudnya sholat duhur ya. Sebaliknya juga ketika dikatakan bahwa ketika sudah berihram maka jangan menggunakan minyak wangi. Maka sebelum berihram boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Wayuntaju atau wayantuju. Apa yang betul? Natijah, yantiju, wayantiju mungkin ya. Andalika, dan juga bisa dihasilkan, atau hal itu juga menghasilkan dari, bisa disimpulkan anna adatas syarti tadullu ala intifa'il hukmi syar'i fi halati intifa'is syart. Ya, karena itu diikat dan ikatannya tidak ada, berarti lepas, berarti tidak ada yang mengikatnya, berarti tidak ada kewajiban, maka berarti juga bisa dipahami bahwa ketika tidak ada hukum syar'i, maka tidak ada juga, ketika tidak ada syaratnya, maka tidak ada juga hukum syar'i. Tadullu ala intifa'il hukmi syar'i fi halat intifa'is syarti. Maka bisa dipahami bahwa pada adatus syarat itu menunjukkan apa yang ditunjukkan, yaitu ketiadaan hukum syar'i di saat tiadanya syaratnya. Kenapa? Li'anna dzalika natijatan lidalalatiha ala taqyidil hukmi syar'i wa ja'lihi masyrutan. Karena hal itu adalah hasil, mungkin ya, dzalika natijatun bisa ya. Karena hal itu adalah hasil daripada bahwa dia menunjukkan bahwa hukumnya itu ditakyid, hukumnya diikat, hukumnya ada syarat. Ya, pengikatnya itu disebut syarat dan yang diikat adalah masyrut, wa ja'luhu masyrutan, dan dijadikannya hukum syar'i itu masyrut. Fayadullu qawluna idza zalatis syamsu fasalli, maka statement atau perkataan kita jika tergelincir matahari salatlah menunjukkan apa? Ala adami wujubis salati qabla zawal. Yaitu menunjukkan bahwa tidak adanya kewajiban salat sebelum matahari tergelincir. Wa yadullu qawluna idza ahramta lil haji fala tatatayyab, dan menunjukkan perkataan kita bahwa jika kamu berihram, sudah berihram, maka janganlah menggunakan minyak wangi, ala adami hurmati tibi fi halati adamil ihrami lil hajj. Itu menunjukkan bahwa tidak haram menggunakan minyak wangi itu di saat belum berihram, di saat tidak sedang ihram. Wa bidzalika tusbihul jumlatus syartiyyah dzata madlulain. Dan dengan demikian jumlah syartiyah itu punya dua makna, punya dua yang ditunjukkan olehnya. Apa yang ditunjukkan, apa yang dipahami? Ahaduhuma ijabiyun wal akharu salbiyun. Yang pertama adalah positif, yang kedua adalah negatif. Fal ijabiyu huwa thubutul jazaa'i 'inda thubutis syart. Yang positif itu adalah adanya jaza, adanya jawaban, adanya balasan, adanya konsekuensi, adanya hukum yang digantungkan
di saat ada syaratnya. Wa madluluhas salbi, sedangkan yang negatif yang ditunjukkan yaitu apa? Intifa'ul jazai inda intifa'is syarti, yaitu tidak adanya jawaban, tidak adanya konsekuensi, tidak adanya hukum di saat tidak adanya syarat. Wa yusammal madlulul ijabi mantuqan. Madlul ijabinya itu yang ditunjukkan secara positif itu disebut mantuq. Jadi idza zalatis syamsu fasalli. Apa mantuknya? Apa yang tersuratnya dari kalimat ini? Yaitu bahwa wajib sholat di saat matahari tergelincir. Kemudian walil madlulis salbi, sedangkan madlul salbinya adalah mafhum namanya. Apa mafhumnya? Mafhumnya ketika belum tergelincir maka belum wajib sholat. Wa kullu jumlatin laha mithlu hadzal madlulis salbi yuqalu fil 'urfil usuli inna hadhil jumlah awil qadiyah dzatu mafhum. Dan setiap kalimat yang di situ ada mantuk dan ada mafhumnya, maka dalam istilah ulama usul disebut bahwa kalimat itu punya mafhum. Punya mafhum itu artinya mafhumnya juga hujjah. Kebalikannya juga hujjah. Kebalikannya juga bisa dijadikan sebagai dalil. Kalau mantuk pasti sudah tidak dibahas lagi mantuk. Artinya untuk membedakan dengan yang lain bahwa kalimat itu mafhumnya juga hujjah, maka disebut bahwa kalimat yang seperti itu dia punya mafhum. Kalau mafhumnya tidak hujjah, maka disebut tidak punya mafhum. Ya. Padahal pasti punya dong mafhum dalam bahasa, tapi dalam usul tidak cukup arti bahasa. Tapi dalam usul diperlukan apakah mafhumnya itu hujjah apa tidak hujjah. Kalau mafhumnya tidak hujjah, maka namanya tidak punya mafhum. Ya, tidak ada gunanya. Ada mafhum tapi tidak hujjah, maka disebut saja dengan tidak punya mafhum. Jadi pada jumlah seperti ini yang ada kata idza disebut bahwa jumlah yang pakai idza itu dia punya mafhum. Artinya mafhumnya itu juga hujjah. Apa ada yang tidak punya hujjah? Ada, ya, ada yang tidak punya hujjah. Misalnya kata in misalnya, ya. Dalam bahasa Arab dibedakan antara idza dengan in. Saya dalam Al-Qur'an itu ada wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahsunan ila akhir ayat. Dan janganlah kalian memaksa budak-budak kalian untuk melakukan katakan berhubungan badan dengan orang lain dan kemudian dapat uang, ya, dalam tanda kutip seperti melacur walaupun tentu beda. Jangan dipaksa. In aradna tahassunan. Jika mereka memang menginginkan untuk mereka bersih, suci dirinya. Ini in aradna tahassunan berarti kalau mereka sendiri tidak menginginkan, boleh saja dipaksa. Enggak, ya. In di sini adalah tidak sama dengan idza. Gitu juga misalnya pada kewajiban qasar, ya. La junaha alaikum an taqsuru minas salati in khiftum apa itu ayatnya, ya? Jika kalian mengkhawatirkan, karena ayat itu juga berhubungan dengan perang, ya. Jika kalian mengkhawatirkan untuk kemudian sholat 4 rakaat berarti ada kemungkinan nanti dibunuh dan semacamnya, maka tidak apa sholat 2 rakaat. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran,
Enggak juga. Ya. In itu tidak punya mafhum. Itu pembahasan ulama kita. Dibedakan antara in dengan idza. Begitu juga misalnya sifat. Sifat itu tidak punya mafhum. Misalnya ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda. Kalau ribanya tidak berlipat ganda gimana? Kalau punya mafhum artinya boleh. Tapi sifat itu biasanya digunakan hanya untuk menunjukkan salah satu daripada contoh yang tidak boleh. Bukan batasan, bukan dia kemudian ingin menjelaskan bahwa itulah yang haram, berarti yang lainnya tidak. Ketika tidak ada sifat begitu. Ya, biasanya dalam pembahasan usul berikutnya mungkin pasti nanti akan dijelaskan bahwa kata sifat itu, di sini juga ada. Kata sifat itu biasanya dipahami oleh ulama usul kita tidak punya mafhum. Hanya idza yang punya mafhum, dan yang kedua yang punya mafhum juga adalah ghaya. Summa atimmus siyama ilal lail. Ya, ila al-lail. Ila itu adalah batasan. Maka sempurnakanlah puasa sampai malam. Ya, ketika sudah tiba malam, maka tidak wajib lagi puasa. Karena puasa dibatasi, kewajibannya hanya sampai malam. Ya, libur sekolah sampai tanggal 20 misalnya Maret. Artinya ya 21 Maret atau bahkan 20 Maret mungkin sudah tidak lagi libur, sudah masuk. Walaupun dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab sepertinya beda ya. Kalau disebut libur sampai 20 Maret itu 20 Maretnya masih libur apa enggak? Masih ya? Mas, libur, Ustaz, libur. Jadi yang disebut dalam batasan itu masih masuk dan setelahnya baru ya. Kalau dalam bahasa Arab sepertinya tidak begitu. Ketika disebut sebagai batasan, maka batasan itu mengakhiri hukum yang sebelumnya. Ya, wa atimmus siyama ilal lail, artinya kalau sudah malam maka tidak wajib puasa. Ini kadang-kadang ikhwan kita terbalik menggunakan ayat ini justru untuk berdalil bahwa inilah ayat yang sesuai dengan kita berbuka puasa sudah malam, sudah maghrib, sudah gelap. Barangkali terbalik justru. Justru kata had ilal lail itu sampai malam itu artinya kalau sudah malam maka tidak wajib lagi puasa, itu batas. Dan batas itu tidak masuk lagi, sudah keluar. Memang kemudian apa yang disebut dengan malam? Apakah azan maghrib sunni itu sudah malam? Yani cukup dengan bola mataharinya tidak kelihatan. Sementara masih terang misalnya, belum sempurna tenggelam mataharinya. Ataukah yang disebut malam itu tidak cukup bola matahari, tapi katakan mega merah yang di timur paling tidak juga sudah terangkat, sudah hilang. Itu lain lagi pembahasannya. Tapi kata ila adalah menunjukkan kepada batas yang artinya setelah sampai ke batas itu maka terjadi hukum sebaliknya. Wa qad wada'a ba'dul usuliyin qa'idatan 'ammah, dan sebagian ulama usul telah meletakkan sebagai kaidah umum lihadal madlulis salbi fil lughah, dalam masalah ini, yakni yang disebut dengan apa yang ditunjukkan secara negatif atau dengan kata lain yang tersirat fil lughah dalam bahasa. Faqala, mereka mengatakan inna kulla adatin lughawiyatin tadullu ala taqyidil hukmi wa tahdidihi laha madluluha salbiyun. Yaitu setiap alat dalam bahasa yang memang menunjukkan adanya pembatasan hukum, ya, maka
Maka di saat sebaliknya, yakni madlul salbinya, maka dia juga punya madlul salbi. Dengan kata lain, dia punya mafhum. Berlaku madlul salbinya. Tadullu ala intifa'il hukmi kharija nitaqil hududil lati tada'uha lil hukm. Kenapa kok punya madlul salbinya? Yaitu karena dia menunjukkan akan ketiadaan hukum di saat sudah di luar batasan yang memang sudah diletakkan. Wa adatus syarti tu'tabaru misdaqan li hadhil qa'idatil 'ammah. Dan adatus syarat itu adalah dianggap sebagai misdaq dari kaidah umum ini. Li'annaha tadullu ala tahdidil hukmi bisyart. Karena dia menunjukkan kepada pembatasan hukum dengan syarat tersebut. Yang lain apa ada? Ya, wa min masadiqil qa'idah aidan adatul ghayah. Misdaq lainnya adalah pembatasan alat yang menunjukkan pada batas akhir. Hina taqulu, masalan seperti ketika kamu mengatakan sum hatta taghibasy syamsu. Berpuasalah sampai matahari terbenam, atau summa atimmus siyama ilal lail misalnya. Hatta atau ila itu sama-sama hatta, ila itu menunjukkan kepada batas. Fa inna sum huna fi'lu amrin. Kata sum di sini adalah fi'il amr. Yadullu 'alal wujub, menunjukkan kepada kewajiban. Wa qad dallat hatta biwasfiha adatu ghayatin 'ala wad'i haddin wa ghayatin lihadzal wujub. Sedangkan kata hatta dia adalah batas yang diletakkan dalam rangka memang untuk menjelaskan batasnya kewajiban itu. Alladzi tadullu alaihi sighatul amr yang ditunjukkan oleh bentuk fi'il amrnya. Wa makna kaunihi ghayatan lahu, dan arti daripada ghayah batas, yakni taqyiduhu, artinya dia diikat. Fayadullu ala intifa'il wujubis shaum ba'da maghibis syams. Karena itu dia menunjukkan atas ketiadaan kewajiban puasa setelah matahari terbenam. Makanya kewajibannya diikat. Kewajibannya adalah selama matahari belum terbenam. Wa hadza huwal madlulus salbi. Ini artinya yang ditunjukkan negatifnya, yakni yang tersiratnya. Alladzi nutliqu alaihi ismal mafhum. Itulah juga yang kita sebut dengan al-mafhum. Wa yusamma al-madlulus salbi lil jumlati syartiyah bimafhumis syart. Madlul salbi untuk jumlah syartiyah itu disebut dengan mafhumus syart. Kama yusammal madlulus salbi li adatil ghayah min qabili hatta fil mithalil mutaqaddim bimafhumil ghayah. Begitu juga kalimat yang ada hattanya, yang berarti dibatasi dengan batas akhir, itu disebut dengan mafhumnya mafhumul ghayah. Wa amma idza qila akrimil faqiral adila. Adapun kalau dikatakan misalnya hormatilah orang fakir yang adil. Di sini ada sifat untuk fakir, yaitu yang adil. Apakah memang kata al-adil itu membatasi, yang artinya tidak boleh untuk menghormati orang fakir yang tidak adil? Ya, sebaliknya. Tentu kalau maksudnya adalah bahwa memang kita berkewajiban sebagai sebuah perintah, di sini akrim berkewajiban untuk menghormati dan memuliakan orang fakir yang adil, itu sudah pasti mantuknya. Yang tidak adil memang tidak ada kewajiban, tapi bukan berarti tidak boleh, kan gitu. Tidak ada kewajiban, bisa saja tidak ada kewajiban.
Tapi di sini ingin menjelaskan sebaliknya, berarti tidak boleh dan semacamnya. Atau bahkan, kalaupun mungkin nanti ada yang lain juga menyebut, misalnya akrimil faqiral, katakan alim, misalnya. Ada sifat lain selain adil, misalnya alim. Berarti bertentangan, tidak bertentangan, ya. Bahwa ketika disebut hormati orang fakir yang alim tidak bertentangan dengan ini. Kenapa? Karena sifat itu tidak membatasi. Sifat itu tidaklah kemudian punya mafhum sehingga lawannya berarti tidak boleh. Dengan tidak boleh berarti tidak mungkin ada perintah lain yang kemudian akan ta'arud, akan bertabrakan, kontradiksi. Fala yadullul qaidu huna ala anna ghairal adili la yajibu ikramuhu. Maka tidak menunjukkan qaid di sini, batasan di sini bahwa selain orang adil itu tidak wajib untuk dihormati, tidak wajib untuk dimuliakan. Dengan kata lain, yang kita sebut tidak punya mafhum itu sebenarnya maskutun anhu, lawannya atau yang lainnya. Selain sifat itu, maskutun anhu, dia tidak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan itu belum tentu kemudian adalah tidak boleh, belum tentu artinya tidak wajib, belum tentu artinya kemudian kalau ada nanti bertentangan. Di anna hadzal qaidah laisa qaidan lil hukm. Karena qaid ini bukan qaid untuk hukum, bal huwa wasfun lil faqir. Ya, hanya sifat untuk fakir. Wa qaidun lahu, dan qaid untuk sang fakir. Wal faqiru huwa maudhu'ul hukm. Sedangkan fakir di sini adalah objeknya hukum. La nafsuhu, bukan hukum itu sendiri. Wa ma damat taqyidu la ya'udu ilal hukmi mubasharatan. Dan selama ikatan itu tidak kembali kepada hukum itu secara langsung, fala dalalata lahu 'alal mafhum. Maka tidak ada yang menunjukkan kepada mafhumnya. Wa min huna yuqal annahu la mafhuma lil wasfi. Dari sinilah dikatakan oleh ulama usul bahwa tidak ada mafhum untuk wasaf, untuk sifat. Wa yuradu bihi, yang dimaksudkan dengan sifat di sini, makana min qabili kalimatil adil fi hadzal mithal, yaitu seperti kata adil dalam contoh ini. Al-adil adalah sifatnya fakir. Dia adalah sifatnya maudhu'ul hukm. Karena dia adalah sifatnya maudhu'ul hukm, bukan sifatnya hukum secara langsung, maka dia tidaklah punya mafhum. Itu kira-kira kesimpulan daripada apa yang disebut dengan mafhum, yang ada hanya pada mafhum syart dan mafhum ghayah. Itu sepertinya yang disepakati di kalangan para ulama usul. Dan mafhum sifat juga sepertinya disepakati bahwa tidak punya mafhum. Yang lain-lain mungkin diperselisihkan, misalnya mafhumul adad, ketika disebutkan angka tertentu misalnya, apakah memang mafhumnya ada, artinya tidak boleh lebih dari itu misalnya, atau tidak wajib lebih dari itu.